seolah ingin ikut menjelek keadaan. Akhir-akhirnya seolah-olah lahir daripada pembicaraan itu, dia rasa mampu untuk memperbaiki dunia, daerah kerjanya. Inyo merasakan mampu. Ya. Sebenarnya apa? Yang sebenarnya tidak ada kemampuan. Itu bedanya orang-orang yang melihat agung Allah dalam segala sesuatu dengan orang yang buta huruf abad 21 tadi. Kalau dulu orang mendapat jabatan, mendapat pangkat itu orang ketakutan. Ya, seperti Umar bin Abdul Aziz di waktunya dilantik menjadi gubernur menangis terseduh-seduh. Apa yang dia tangiskan? Andai kata pemerintahannya nanti tidak adil, tidak benar sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang buta huruf abad 21 tidak menangisnya dong, tertawanya. Dia rasakan itu adalah sebagai keuntungan. Dia tidak rasakan itu adalah sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya naik bisa, turun tak pandai. Banyak ini kan? Banyak. Naik bisa, tapi turun tidak bisa. Banyak dijelek, diturunkan baru turun. Itu adalah orang-orang yang tidak mengenali keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia rasakan sesuatu yang dia cari itu yang dia ingini, itulah yang akan menyelamatkan. Padahal yang akan menyelamatkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa hanya sekedar yang dibaca itu saja lalu kita artikan, kita terjemahkan. Tidak cukup. Ya. Kalau Allah berbicara tentang Fir'aun lalu kita bercerita habis-habisan tentang Fir'aun, boleh-boleh saja, tetapi yang kita tetap kita, yang Fir'aun tetap Fir'aun. Nah, kalau Allah berbicara tentang Nabi Musa lalu kita kisahkan cerita Nabi Musa, boleh, tidak ada masalah. Tetapi yang Musa tetap Musa, yang kita tetap kita. Nah, untuk itulah setiap yang dibicarakan Allah di dalam Al-Quran, apakah itu menyangkut dengan berita, apakah itu menyangkut dengan perintah, apakah itu menyangkut dengan larangan yang ada di dalam Al-Quran itu, maka justru itu kita perhatikan, kita tadaburi, kita pikir-pikirkan apa itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pula orang melarang, tidak boleh diakali Al-Quran itu. Ikut sajalah pendapat ulama-ulama dahulu. Mereka lupa bahwa ulama-ulama dahulu itu pun juga dengan akal mengambil makna daripada Al-Quranul Karim. Nah, maka untuk itu kita boleh-boleh saja, tetapi awas, jangan keputusan yang dilahirkan oleh akal itu bersalahan dengan Quran itu sendiri atau berlawanan dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena banyak sekali ayat yang mengatakan kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Nah, la'allakum taqilun, mudah-mudahan diakali, kamu mengakalinya. Kini ditutup jalan akal untuk itu, maka akan semakin kecil dan semakin menipislah Islam itu jadinya. Jadi maka oleh sebab itu, nah, kita pedomani pendapat orang-orang dahulu dan kemudian kita bicarakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apapun yang diceritakan oleh Allah, Quran itu kan mengandung 3 hal paling tidak harus kita tahu di situ. Pertama mengandung perintah, yang kedua mengandung larangan, yang ketiganya mengandung kisah atau pemberitahuan. Yang mengandung, yang menyangkut dengan perintah itu kedudukannya tidak sama. Ada perintah itu yang wajib, ada perintah itu yang sunat, ada perintah itu yang sunatnya muakkad, bahkan ada yang diperintahkan itu tidak sunat, tidak wajib sama sekali. Ada tuh. Dan kemudian yang dilarang pun seperti itu, tidak sama kedudukannya, tingkatannya larangan Tuhan tadi tidak sama. Ya. Nah, dan kemudian yang diceritakan kisah, nah itu terbagi kepada 2 macam. Ada kisah masa lalu, ada kisah masa yang akan datang. Kisah orang-orang masa lalu, kisah masa lalu itu 20 tuh macamnya. Kisah orang baik-baik
dan kisah orang jahat. Bisa terbayang gini. Jadi Quran itu berisi 3, itu sekurang-kurangnya kita harus tahu. Pertama perintah, yang kedua larangan, yang ketiga pemberitahuan tentang sesuatu. Yang larangan tidak sama, yang perintah tidak sama. Yang pemberitahuan atau cerita itu 2 macam. Cerita masa lampau, cerita masa yang akan datang. Madiyah wa mudhara'ah. Artinya cerita madiyah yang telah berlalu dan kemudian ada cerita yang akan datang. Cerita yang telah berlalu tadi 20 macamnya. Tentang orang-orang baik dan tentang orang-orang buruk. Allah bercerita tentang Musa, orang baik itu. Allah bercerita tentang Fir'aun, orang buruk itu. Dan kemudian Allah bercerita tentang Nabi Lut, itu baik. Allah bercerita tentang umatnya, itu adalah buruk, orang-orang durhaka, buruk. Beserta dengan akibat yang ditimbulkan. Dan kemudian cerita atau pemberitahuan tentang masa yang akan datang, itu judul. Menyangkut dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, dan menyangkut dengan orang-orang buruk. Orang-orang soleh akhirnya nanti akan masuk ke dalam surga, orang-orang yang tidak baik akhirnya nanti akan masuk ke dalam neraka. Nah diceritakan tuh di Al-Quran tuh sama sekali. Tinggal ada kita lain memasukkan diri kita, mengelompokkan diri kita, termasuk kemanakah kita. Lihatlah masa lalu kita. Apabila kita punya umur taruhlah 40 rata-rata, 50 tahun rata-rata. Kemudian dikurangi masa puber, masa kanak-kanak kita sebelum balik, taruhlah 12 tahun. 50 kurang 12 tahun berapa? Kurang 10 saja lah, 40 tahun. 40 tahun tadi dikurangi masa tidur. Para agaknya kita tidur dalam masa 40 tahun. Nah, dan kemudian dikurangi dengan masa kita istirahat misalnya. Berapakah waktu yang 40 tahun tadi yang bisa kita pergunakan secara benar? Itu perlu kita agak-agak, walaupun kita tidak dituntut memastikan sekiannya, tetapi kita harus dapat memprediksi agak-agak. Dan sekian umur dan kini, barangkalinya setahun baru nalah bisa dipergunakan waktu tadi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh-boleh saja. Nah, dan tolong telusuri bahwa yang telah dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apakah sudah bernilai di sisi Allah, apakah sudah benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus berkewajiban seperti itu. Nah, dan kemudian tolong bayangkan masa yang akan datang. Masa kelam, masa kelabu yang tak ada jaminannya bahwa kita akan hidup 100 tahun, tak ada jaminan tuh, bahkan mustahil. Tadi umur sudah 50 tahun, penduduk 100 tahun, dan tak mungkin. Tidak ada jaminan untuk hidup 10 tahun lagi, bahkan tidak ada jaminan untuk hidup besok pagi. Pertanyakan kepada diri, apa kira-kira yang sudah kita raih, prestasi yang telah kita raih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harus kita jalankan yang semacam itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kalau itu tidak kita jalankan, kita nanti pada saat-saat itu kita akan menyesal. Ya, penyesalan di situ tidak ada gunanya lagi. Sesal dahulu pendapatan, sesal di situ tidak berguna. Nah, maka untuk menelusuri, menjalani semuanya itu, baik perintah, larangan, berita masa datang, berita masa yang telah berlalu tadi, itu dengan Al-Quran. Maka Al-Quran inilah tempat kita berorientasi. Al-Quran itulah yang harus kita ilmui, pahami, amalkan, dan dakwakan, sosialisasikan di dalam kehidupan. Jadi mengaji ke sama ke mencari pakaian. Ya, sebaik-baik pakaian tadi takwa. Maka Al-Quran pun membentuk kita menjadi orang bertakwa. Ya, kalaupun kita sudah punya ilmu, itu namanya baru kita punya bahan. Nah, ibarat pakaian kita sudah punya kain, tapi belum bergunting, belum berjahit. Nah, kemudian apabila kita sudah berilmu, kita pahami yang kita ilmui itu, kita mengerti tentang apa yang kita ilmui, berarti ibarat kain tadi sudah digunting. Ya,
Apabila kita memahami apa yang kita ilmui, maka berarti kita sudah punya baju. Persoalan akhir, apakah baju itu sudah kita pakai atau tidak? Banyak di dalam kehidupan beragama, ilmu ndak ada, nyo beramal. Banyak. Yang nomor 2 banyaknya ilmu lainnya amalkan, tetapi tidak berpaham. Ibarat seperti baju, lai berkain, lai bergunting tapi tidak dijahit. Dan masih banyak jumlahnya orang yang sudah punya paham tetapi tidak jadi perangai di dalam kehidupan, tidak jadi darah daging, tidak jadi akhlak dengan agama itu, kaji itu. Ya, ibaratnya seperti orang yang punya pakaian tapi tidak dipakai. Sedikit jumlahnya orang-orang yang betul-betul memakai pakaian, yang betul-betulnya realisasikan agama tadi, kebenaran itu di dalam kehidupannya. Nah, maka untuk merealisasikan itulah perlunya yang tadi. Kita harus tahu bahwa Allah menyertai, Allah adalah sebagai sababiyah dari segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi mungkin agak terlampau, agak halus apa yang kita bicarakan, tapi kita diajak oleh ayat untuk berbicara seperti itu, bahwa Allah yang menciptakan, bukan kita yang menciptakan. Kalau kita tanam lado, jangan anggap bahwa lado itu kita tuh yang membuat, kita tuh yang menghasilkan. Tidak, sebab yang yang menghasilkan adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tadi yang mencipta, bukan kita. Nah, itu. Nah, lihatlah di bumi dan langit itu. Di bumi langit itu ada berselisihnya malam dan siang. Malam berganti dengan siang, ikhtilaf namanya, bersalah-salahan malam dengan siang. Apa itu? Menunjukkan kepada Allah tadi. Tidak mungkin alam tadi akan beraturan sendirinya seperti itu kalau tidak ada tukang atur. Dan orang yang tukang atur itu tidak mungkin akan mengatur kalau tidak benar-benarnya mempunyai perhatian kepada makhluknya. Tauhid tadi. Ya, jadi berarti siang malam itu adalah menunjuk kepada keagungan, kepada kasih sayang, kepada kemampuan, kepada ma'iyah dan kepada sababiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, andai kata tidak ada malam, siang terus menerus, maka para ahli memperkirakan hanya 100 jam. Kalau siang terus menerus, maka benda cair yang ada di permukaan bumi akan mendidih, termasuk darah yang berada pada tubuh manusia. Maka berarti selesai kehidupan, ada kehidupan di permukaan bumi. Nah, coba bayangkan dulu, andai kata malam terus menerus, juga 100 jam berturut-turut malam, maka akan menjadi membeku zat cair yang ada di permukaan bumi, termasuk darah yang ada di tubuh manusia atau makhluk, maka juga berarti selesai kehidupan. Tetapi Allah tidak ingin seperti itu, maka disilih gantikannya, diikhtilafkannya, dipergantikannya antara malam dengan siang demi makhluk, untuk keselamatan makhluknya. Jadi kita kalau menerima berhasil saja keselamatan itu sebetulnya. Mengapa kita tidak bersyukur? Mengapa kita tidak berterima kasih? Atau masih kurang syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, maka dalam surat Al-Qasas itu diterangkan, kata Allah, berbuat baiklah kamu kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Apa itu? Salah satu yang tadi, bergantinya siang dengan malam, itu adalah perbuatan baik Allah kepada kamu, maka kamu berbuat baik pula. Apalagi kalau kita tengok yang lain, cahaya matahari itu tidak cuma-cuma, tidak apa itu, tidak ada kita berusaha itu, tidak berpikir kita hanya mendapatkan perbaikan Tuhan, kebaikan Allah itu. Bayangkan tadi kalau tidak ada cahaya matahari, tidak bisa berlanjut kehidupan. Begitu seterusnya. Oksigen yang kita hirup, karena peredaran udara tadi, watasrifir riyah, beredarnya angin ya di permukaan bumi, itu
adalah perbuatan baik kepada kamu, menunjukkan kepada kasih sayang Allah. Angin itu kita hirup. Nah, angin itu membawa oksigen, kebutuhan vital untuk diri kita sendiri. 3 menit, 4 menit saja kita kehilangan oksigen, kehidupan selesai. Bayangkan. Jadi kalau kita baik ke rumah sakit menjenguk orang sakit, jangan karena segan pada orang itu atau pada keluarganya, tetapi karena Allah kita melihat, maka kita akan ditunjuki di situ. Kan banyak kita lihat, mungkin kita akan lihat tabung oksigen, akan terbayang bahwa tabung oksigen itu berisi itu dengan suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh si sakit. Mungkin biayanya, harganya satu tabung itu sekian juta rupiah. Ternyata kita yang sehat, nah, tidak punya tabung oksigen itu cukup. Andai kata kita beli oksigen, berapa kita tabayar oksigen? Kalau andai kata dipiutangkan oleh Allah isi oksigen itu kepada kita, beragaknya utang kita kepada Allah sampai detik ini. Bayangkan itu. Begitulah kita menalaah melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang benar-benar Allah kita rasakan sebagai orang yang baik kepada kita. Orang yang berkuasa, orang yang tidak ada mempunyai kekurangan. Subhanallah akan lahir dari diri. Alhamdulillah akan tertancap dalam hati. Allahu Akbar akan tampak dalam pemikiran. Maka pada saat itulah orang disebut dengan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak mampu menelusuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya mereka akan berputar-putar pada makhluk. Maka subhanallah tidak akan pernah ada, walaupun diucapkan subhanallah. Alhamdulillah tidak akan dirasakan, sekalipun yang mengucapkan alhamdulillah. Allahu Akbar tidak akan tampak, kebesaran Allah tidak akan pernah tampak, walaupun dia ucapkan Allahu Akbar. Nah, tolong perhatikan, 5 kali kita sembahyang sehari semalam, berapa kalikah kita mengucapkan Allahu Akbar? Berapa kali, Bu? 5 kali sholat sehari semalam baru kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya, nah, di sembahyang mampir kita cari takbiratul ihram 1. Sudah itu rukuk 1. Sudah itu sujud 1. Bangkit dari sujud. Sujud balik. Bangkit dari sujud. Rukuk. Sujud. Masalah kan? Kemudian bangkit dari sujud. Sujud balik 10. Bangkit dari sujud. Nah, naik kata balik 2 balik. Banyak metodenya 90 kali kita mengucapkan Allahu Akbar itu dalam sembahyang, ya, 5 kali sehari semalam. Pertanyaannya yang tadi, sampai di mana kita merasakan agungnya Allah, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala yang 90 kali tadi? Merasakan agung Allah. Allahu Akbar kecil, musnah, tak berharga yang lain, tak bernilai yang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dalam 90 itu kita dapat merasakan itu. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita pertanyakan. Itu baru Allahu Akbar. Nah, alulai bismillahirrahmanirrahim tadi. Ya. Tasbihnya, iftitahnya Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslim. Apa itu? Ya, apa itu? Dan kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, telah kita kaji tadi. Apa itu? Kita rasakan. Kita sadari. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai akhir salat kita. Jadi berapa persenkah kita yang berbicara dengan Tuhan? Atau berapa persenkah kita yang berbicara sendirian? Itu harus tahu. Dan berupaya untuk tidak seperti itu. Ya. Kalau orang berbicara sendirian, namanya tuh. Ya. Itu makanya orang gila tetap menuduh orang sehat gila. Apa sebab? Kalau orang gila nyendak tahu nambah gilo,
tukang salahkan. Itu yang terjadi. Ya? Itu tidak harus kita sadari hal yang semacam itu. Nah, jadi berapa banyaknya lidah yang mengucapkan Allahu Akbar tapi tidak merasakan agungnya Allah. Berapa banyaknya lidah yang mengucapkan Alhamdulillah tapi tidak merasakan Allah yang terpuji. Berapa banyaknya lidah yang mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim tapi dia tidak merasakan betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah persoalan yang harus kita atasi di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Perhatikan pula lah sampan yang berlayar di dalam lautan. Ya. Sampan berlayar di dalam lautan tadi bukan kemampuan siapa-siapa, kemampuan Allah itu. Allah sudah mendesain seperti begitu indahnya. Ya, tinggal manusia tadi hanya membuktikan. Lalu dia kembangkan. Contoh misalnya seperti teori saya BD zat cair yang dipisahkan apabila lebih berat daripada undang-undangnya tuh, maka dia akan terapung, kan itu bunyinya kan? Berat jenis itu beda. Teori saya tuh sebetulnya bukan teorinya tuh, teori itu nolak. Teori Allah itu bukan teorinya. Tetapi karena kebodohan yang diakuinya orang, para ilmuwan, padahal Allah sudah mendesain sebegitu rupa dari dahulu sampai kini. Ya, mulai sejak alam diciptakan, Allah sudah mendesain seperti itu, bahwa setiap benda yang masuk ke dalam air, ya, itu akan berkurang beratnya sebesar zat cair yang dipisahkan, akhirnya dia akan terapung. Jadi siapa pada itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal di manusia yang mengembangkan itu. Jadi kalau wadul membuat pabrik kopa, nanti itu harus diperhatikan. Sebesar apapun kapal yang akan dibuat, jangan sampai ya melebihi beratnya daripada apa namanya tadi, itu teorinya begitu. Itu teorinya. Perhatikan itu. Ya, kalau kini memang sudah diganti dengan mesin. Kalau dulu tidak ada mesin-mesinnya. Dulu angin yang membawa dulu kapal tadinya kepada tempat tujuan pakai layar. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang berbuat seperti itu. Tidak ada kemampuan manusia sama sekali sebetulnya. Tajri fil bahri, berlayar ia di dalam lautan, bima yanfa'un nas, bermanfaat untuk manusia. Ya, banyak manfaatnya itu sampan, layar, kapal tadi itu. Apalagi kalau masuk ke dalam lautan, ya, mencari ikan nelayan itu dengan kapal, mencari mutiara itu perlu sampan, perlu kapal dan lain sebagainya. Jadi bermanfaat untuk manusia. Dan kemudian Allah bicara wa ma anzalallahu minas sama, dan Allah pun telah menurunkan dari langit itu akan air hujan. Panjang bicaranya kalau kita proses, kalau kita analisa hujan itu dari mana datangnya tuh? Dari bawah datangnya tuh, naik kate dulu, kemudian sampai turun ke bawah lagi. Jadi tidak mustahil orang Payakumbuh meminum buang airnya sendiri atau minum buang air kudo dan lain-lain sebagainya. Tapi sudah disuling oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buang air yang mengalir kemudian diuapkan sampainya kepada suatu batas tertentu jadi air suci bersih. Jadi air hujan itu adalah bukan air baru itu, tapi air yang diuapkan dari bumi sampai kepada suatu batas tertentu. Allah itu yang melakukan seperti itu. Coba bayangkan kalau Allah tidak berbuat seperti itu, tidak ada air yang tersisa kini kalau yang bersih. Ya, air kotor semua sekali, maka justru manusia pun juga akan tidak bisa meneruskan kehidupan. Tak mungkin minum air kotor, minum air lembah, manusia tadi akan bisa meneruskan kehidupannya di permukaan ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan hujan dari langit. Fa ahya bihil ardh. Ahya itu adalah fiil
muta'addi artinya menghidupkan Allah, ya Allah. Maka menghidupkan ya Allah dengannya bumi. Menghidupkan Allah dengannya, nyanya itu kembali kepada air, akan bumi. Siapa yang menghidupkan? Allah. Bukan air, tetapi dihidupkan oleh Allah dengan air. Jadi kalau mereka tuh ado kita merasakan air yang menghidupkan bumi, salah. Kalau ada manusia yang mengatakan bahwa pupuk yang menyuburkan tanam-tanaman, salah. Yang menyuburkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebabnya melalui pupuk. Begitu seterusnya. Nah, kemudian wa bassa fiha min kulli dabbah. Bassa itu artinya menumbuh, mengembangbiakkan Allah padanya daripada segala yang melata. Ya, termasuk manusia sendiri yang melata. Ya, termasuk itu seperti ular, binatang, segala yang melata itu berkembang biak dikarenakan air tadi. Wa tasrifir riyah yang tadi. Tasrif itu artinya memutar-mutar, ya. Memutar-mutar Allah itu akan angin, wasahab dan awan. Ya. Tidak lain tidak bukan dalam untuk manusia sama sekali. Musakhkhari bainas sama'i wal ard, yang beredar, yang cara patuh antara bumi, antara langit dan bumi. Di ujung ayat dikatakan la ayatil liqaumin yaqilun, sungguh menjadi ayat bagi kaum yang mengakali. Kaum yang mengakali, yang mempergunakan akalnya. Kalau tidak mempergunakan akal, tidak akan menjadi ayat, tidak akan menjadi tanda. Sekalipun Allah sudah berbicara sebegitu rupa, maka bagi orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya, tidak akan mampu melihat keagungan, kebesaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, jadi pantas ada orang mengatakan la haya'um bi anfusin muraddiduha. Tidaklah dapat dikatakan hidup kalau hanya dengan nafas yang turun naik, tetapi yang hidup itu adalah aktivitas. Apabila aktivitasnya itu berdasarkan kebenaran, maka baiklah kehidupannya. Apabila aktivitasnya itu tidak dituntun oleh kebenaran Allah Subhanahu wa taala, maka salahlah hidupnya. Maka di dalam kehidupan di permukaan bumi, tiga macam bentuk manusia. Pertama, orang mati jalan-jalan. Yang keduanya orang hidup tapi tidak benar, orang tidak berilmu. Dan yang ketiganya adalah orang yang hidup tetapi benar, sehingga dia mampu mencapai suatu titik akhir, yaitu pengabdiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itulah yang harus kita dapatkan, yang harus kita sadari, yang harus kita usahakan. Jangan sampai diri kita di dalam kehidupan yang singkat ini tidak bermakna, di dalam menghabiskan waktu yang pendek ini tidak berarti, maka justru arti dan makna dari kehidupan itu adalah kebenaran Allah Subhanahu wa taala, bukan kebenaran menurut manusia. Ya, bisa jadi kita dikatakan baik oleh manusia, kalau tidak di sisi Allah, yang di Allah yang laku. Dan bisa saja kita dicaci-caci oleh manusia, tidak dihargai oleh manusia, tapi apabila Allah menghargai kita, inilah sesungguhnya yang harus kita cari. Dan ini berulang dari dulu sampai kini memang tetap seperti itu. Muhammad SAW pun tidak dinilai, tidak dihargai, bahkan dicemehkan, dihujat, bahkan direncanakan untuk membunuh oleh orang-orang yang tidak benar. Tetapi yang namanya kebenaran, Allah sudah mengatakan iza ja'al haq wa zaqal batil, apabila datang kebenaran itu lenyap sudahlah kebatilan. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Bisa terjadi cepat, bisa terjadi lambat, tergantung hanya